Oke, selamat datang kembali di Inside Podcast sama gue Tio. Dan saya eh Agung. nih gue sebenarnya tuh sama Agung ya. Gue tuh gak pernah ketemu anjir. Iya, Secara kita nggak pernah fisik. ketemu. Kita nggak kita tuh teman dunia maya, virtual friend. Jadi ya eh gitulah. Gimana? Kenalin dong, saya oh gimana ya, awal kita PDKT. iya kita pertama kali tuh gimana sih? Yang singkat gue sih, jadi tuh pokoknya ya gue tahu lu virtual friendnya temen jurusan gue. Terus gitu-gitu, gue liat dia Facebook temenan tapi meme aja sih gitu. Misalnya kita ngobrol ngomongin meme gitu kan, random gitu. Gue random waktu itu sempat ini. Gue ada game di web base gitu nih, kayak PUBG tapi Oh iya. iya, lu main yuk gitu, main gitu. Tapi lanjut gitu kan. Somehow si Tio nih lagi ada project pod kan. Gue bilang, ayo gue gabung dong jadi host dong gitu. Anjir. Akhirnya akhirnya nyangkut ke podcast ini Iya, gitu. iya, iya, iya. Kita udah punya topik nih, udah punya tema lah. Udah punya Apa tuh tema. temanya tuh? Temanya apa nih ya? Nah, temanya nih berhubungan langsung dengan narasumber gue yang sekarang nih. Pahmud. Pahmut, Pahmud. Papa rock and roll. Temanya sekarang adalah nikah muda. Anjay, Nikah muda. enak dong. Kenapa sih? Enak dong. Enak anjir. Pusing jadi bapak-bapak. Nikah muda. Nih gue concern adalah kenapa nikah muda gitu. Maksud gue kenapa nikah muda tuh dibahas gitu loh. Kenapa nikah muda tuh jadi thing gitu loh. Menurut lu gimana ya? Iya, Kenapa ya? iya. Padahal dari dulu juga Iya. ada yang lebih parah gak sih? Kayak Iya, menurut gue eh. balik lagi ke perkenalan dulu kali ya Oh gitu. ya, Gue kenalan. Agung, gue salah satu papa muda di Indonesia. Tapi sih muka gue boros, jadi kadang-kadang gue ngomongin kadang sama abang Gojek gitu, ngomongin harga gini, gue bilang gue udah nikah. Anaknya udah berapa, pertanyaan lah, anjir gue baru nikah gitu. Atau disangkanya teman-teman gue kan, profesi gue itu kan video production ya. Jadi ketemu sama kru syuting gitu kan. Lu udah nikah gini. Sangkanya umur gue 30, 35 gitu. Berapa Gung? 26, anjir muka lu boros gitu. Ini itu. Terus Iya. pertanyaan juga sih. Maksudnya lagi ke pertanyaan kenapa nikah muda? Kalau gue sih ngerasa uh, sudah gue mungkin mental sudah cukup ya. Gitu, maksudnya gue ngerasa udah saatnya nih menikah nih. Maksudnya ngapain lagi sih pacaran atau mau nyari siapa lagi gitu. Kebetulan mungkin sama istri gue yang sekarang gitu. Istri gue yang sekarang. Iya, emang ada yang dulu. Nah, ini ada cerita seru nih, Waduh, waduh. Apa pas nih? Apa ijab tuh? Apa tuh? kabul nih. Ijab kabul. Ya kan gue nggak tahu gue nggak pernah nikah kan. Jadi ketika pertama kali gue ngajuin buat nikah, ngajuin tanggal gitu, eh diginiin sama orang kawannya yang jadi penghulu gua gitu. Gimana kabarnya? Sehat gitu. Istri sehat. Ah, istri apaan? Gue bilang gitu kan. Maksudnya ini kan masih calon. Istri di rumah sehat. Hah, apaan? Lu nggak usah panik gitu. Jadi kalau gue jawab istri sehat, berarti artinya gue istri dan gue nikah lagi kayak gitu. Oh iya 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 Iya, iya. emang orang tua tuh iseng banget kampret emang. Ya dan baik lagi sih, maksudnya nikah muda. Kenapa orang nikah muda? Satu mungkin adanya tekanan dari kita kan punya kultur kan, kalau belum belum nikah, belum sukses, belum punya istri, belum Hmm. ada kesuksesan gitu kan. Terus misalnya habis lulus mau ngapain gitu kan, apalagi terutama yang cewek sih gitu. Yang cowok juga sama sebenarnya, maksudnya menurut gue perbandingannya tuh nggak jauh beda gitu tuntutannya gitu. Yang cowoknya, iya, gue juga sempat ada tuntutan mana nih, gue pengen punya cucu gitu kan, yang ceweknya juga gitu kan. Apalagi mungkin di Indonesia juga, wah nih perawan tua lah dan lain sebagainya. Indonesia masih oke gitu, maksudnya ketika orang tua cuman membanding-bandingkan gitu ya, maksudnya ini si anak ini tetangganya, anak tetangga kita nih anaknya udah nikah, si anak kantornya ayah udah nikah gitu, ini nikah gitu. Mungkin mereka sih orang tua tuh banyak, salah satu tuntutan kan dari orang tua kan ya. Mm-mm. Nah, orang tua tuh
merasa tertekan gitu ya, kok yang lain bisa gue enggak. Nah, akhirnya turunin tekanannya tuh kalau kita sebagai anak untuk menikah kayak gitu. Mungkin salah satu tuntutan ya. Di luar Hmm. faktor-faktor nikah lain, misal mungkin karena sudah memiliki anak duluan atau gimana gitu kan. Atau Ya, mungkin telah dijodohin gitu. Sekarang masih ada yang jodohin sih ya di masih masih. beberapa Hmm. daerah gitu. Balik lagi ke sejarah, sebenarnya dari zaman dulu kan juga kita sudah memiliki apa ya, nikah muda sih. Maksudnya nikah tuh justru zaman dulu lebih muda lagi kan, dari umur 13 tahun. Cowoknya juga Bahkan ada ya. yang dulu 8 tahun, iya, Iya. maksudnya ada yang Mm-mm. 15 tahun, suami lakinya 18 tahun, istrinya baru 10 tahun, 12 tahun. Nah, ngomongin nikah muda sendiri nih Pak, berat nih omongannya nih. Di Waduh. di di daerah mana ya, maksudnya lupa entar di Sulawesi dan di gue lupa dari mana, pokoknya Sulawesi Selatan nih benar nih. Hmm. Jadi memang dipaksakan untuk menikah muda Hmm. gitu. Umur umur 15 tahun dinikahin gitu. Ceweknya apa cowoknya? Uh, dua-duanya, Heeh. dua-duanya. Ini belum maksudnya gue gue masih coba baca dulu sih, maksudnya mungkin salah satu faktornya tuh kan tradisi ya, tradisi gitu, mengawinkan anak gitu yang muda gitu kan. Ada Hmm. juga mungkin masalah lain yang mungkin gue nggak paham gitu. Cuman agak kasihan gitu, maksudnya efeknya adalah kan nikah itu kan persyaratannya itu dia minimal umurnya itu 21 tahun Itu gitu. cewek cowok 21 tahun. Iya, Hmm. tapi bisa di bawah umur 21 tahun kalau dapat izin tertulis dari kedua orang tua gitu. Oh ya, ya, Gitu. ya. Itu jadi sebenarnya boleh. Nah, ini yang di Sulawesi Selatan ini gue sumbernya dari Tempo. Dia itu banyak yang colong umur Colok gitu. umur tuh ini apa aktenya dipalsuin apa gimana? Mungkin aktenya atau apanya. Karena kan gini kan, salah satu syarat. Nah, itu mungkin bisa diomongin nanti. Oke. Syaratnya kan kita kan punya punya apa? Punya syarat kan ketika kita mengajuin ke nikah ke KUA itu untuk nikah kan, salah satunya kan akte kelahiran kan. Mungkin dipalsuin di situ sih si Hmm. anaknya ini dinikahin dan dipalsuin umurnya gitu. Untuk apa? Untuk bisa dinikahin sebenarnya gitu. Hmm. Nah, efeknya juga uh, agak kasihan gitu ketika nikah kan, anak sumber itu kan satu, untuk ceweknya sendiri kan badannya belum siap untuk memiliki atau melahirkan anak gitu kan. Secara Dan biologis ya. juga secara biologis Hmm. si cowoknya juga mentalnya belum siap nih, maksudnya ya mungkin soal dewasa kan soal kesiapan orang ya, kalau umur kan soal angka aja, cuman tetap aja sih, maksudnya ketika umur segitu kan dia belum tahu cara nyari nafkah mungkin, atau gimana cara Mimpin menghadapi keluarga gitu ya. perbedaan pendapat gitu kan. Pasti kan namanya Hmm. pernikahan kan, kita kan ada dua orang beda nih, sifatnya beda, pikirannya beda, seleranya beda gitu kan. Yang namanya masih muda kan gimana kan. Nah, itu yang mungkin nanti bisa dibahas nanti, yang micu perceraian juga nantinya gitu. Hmm. Kurang lebih gitu sih. Nah, Eh, ini juga soal nikah muda, dulu kan ada juga sempat ada yang apa namanya, nikah karena takut tidur sendiri. anjrit ada serius. Iya, SMP di tahun 2018 di daerah Bulukumba. Bulukumba tuh di Sulawesi Selatan gitu. Jadi Sulawesi dari tadi Sulawesi dong. tapi Ada tanpa isu apa ini? mendiskriminasi warga Sulawesi Iya ya. ya. Sebenarnya dari datanya aja ya. Hmm. Jadi ya itu sebenarnya ya, si laki-lakinya baru 15 tahun 10 bulan, si perempuannya 14 tahun 9 bulan gitu kan. Terus dia datangin kantor KUA mau nikah gitu. Alasannya itu apa namanya, si cowoknya kalau nggak salah takut tidur Tidur sendiri. sendiri. Oh, si Oh perempuannya. perempuannya. Dia nggak punya ayah sama ibu. Hmm. Ibunya meninggal. Ayahnya tinggal ayahnya doang nih. Ayahnya suka dinas gitu. Makanya butuh teman untuk menemani hidup dia lah gitu. Karena nikah sama temennya mungkin atau Yeah. gimana. Menarik loh itu. Aduh, masih SMP kelas 2 loh. Iya. Iya anjir, SMP kelas 2 udah nikah. Nah itu kalau misalnya nggak ada orang tua aja tuh, kan katanya harus ada izin tertulis sama orang tua. Itu kalau nggak ada orang tuanya gimana nih?
Wali Ya kali ya. mungkin bisa dibatalkan, nggak ya? Wali bisa sih. Hmm. Nah, menikah lagi kan sebenarnya kan ada yang agama sama negara nih kan. Eh, Kalau agama kan sebenarnya lo dengan nikah siri udah selesai. Udah mm-mm. selesai lo haknya karena kan ada saksi, ada Penghulu. calon, ada wali gitu kan. Eh, Sah, sah udah selesai sebenarnya. Tapi sebenarnya ada kontroversi juga gitu kan ketika lo kalau misalnya lo mau poligami kan juga nggak bisa tuh harus ada restu dari istri istri yang lo gitu lama kan, gitu ya. nggak bisa. Dan sebenarnya juga ada kalau balik lagi ke negara, ada peraturan negara nih gitu. Nah kalau kenapa nikah siri itu mungkin banyak apa efek negatifnya, satu ya di negara sendiri kan kalau lo nggak punya akta lahir, anak lo nggak bisa sekolah, nggak bisa ngurus lain-lain, nggak bisa punya daftar apapun sekarang pakai akta lahir kan. Itu Mm-mm. bisa ngaruh ke kehidupan selanjutnya anak lo gitu. Emang lo enak mungkin bisa nikah, tapi anak lo gimana? Kayak Hmm. gitu. Oh kalau nikah siri tuh anak lu nggak bisa punya akte lahir ya? Nggak punya. Setahu gue sih nggak Hmm. punya, kan nggak kecatat pernikahannya Waduh. gitu, nggak ada dari agama. Ya bisa sih pemuka, berarti kan dari orang yang tercatat kan dari pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama, Hmm. turunannya si KUA gitu, kantor urusan agama, Ya, kayak ya, ya. gitu. Itu sih. Mm-mm. Nah, Nah, pertanyaan alasan muda, nah, alasan menikah muda, lu kenapa lu nikah muda? Lu juga nikah kan, udah nikah kan? gue juga udah nikah. Gue Lu lama lu nikah duluan gue ya. Iya duluan gue. dulu. Waktu itu Agung nanya ke gue soal surat menyurat. Iya, iya, Gue iya. nggak ngerti anjir soalnya beda kasus. Nah, kalau lu gimana tuh kasusnya? Apa nih? Kenapa gue nikah muda? Hmm. eh Gimana ya? Gue sebenarnya nggak tahu juga nih apa namanya batasan nikah muda tuh umur berapa gitu. Ya kalau kalau secara by maksudnya oleh peraturan negara sih 21 tahun ya. Iya Mm-mm. sebenarnya ya. Iya. Kalau orang mah nikah lakinya 28, 29, 30 gitu kan. Kalau Mm-mm. ceweknya 25, 24, 26 gitu kali Oh, ya. iya. Itu Gitu juga gue nikah nggak tahu ya. nikah normal gitu kalau kayak Nikah gitu. normal mungkin kan. Iya, iya. Tapi Kalau kalau misalnya cowoknya misal 38 gitu umurnya, ceweknya umurnya 21 gitu. Itu cowoknya nikah normal, itu namanya ceweknya nikah muda gitu. Itu itu enggak? namanya aji mumpung ini ngomongin. Ya Anjing. kalau itu jadi makanya gini gede. Baik lagi sih kalau misalnya kita serba salah nih, kita Mm-mm. punya kondangan besar disangkanya mubazir, kita diem-diem disangkanya kecelakaan, kita iya serba salah kan, kita serba salah kan. Eh, Kita nikah sama yang seumuran disangkanya apa namanya, wah nih gimana nih harus nyari yang mapan gitu kan atau nyari yang muda mm-mm. gitu kan. Gak nama yang tua misalnya kita sama tua, wah ini aneh-aneh nih gitu atau simpenan nih kita gimana, wah ada omongan netizen Indonesia tuh emang mulutnya tuh nggak punya akhlak. Netizen Indonesia tuh nggak punya akhlak Iya, mulutnya. iya. Sebenarnya nggak Indonesia doang sih, sebenarnya Ya internasional, makanya internasional. semuanya. Cuman gini enggak, tapi kalau kita tuh demen banget ngurusin hidup orang, bedanya itu. Kita nggak tahu kenapa nih. Oh nih, lo nih nikah nggak diunduh nih, pasti ada apa-apanya nih. Dia ambil luar nikah gitu. Di Iya. Indonesia kan demennya gitu, tanpa ngeros cek gitu kan, apa nikah gitu kan. Atau misalnya Hmm. buru-buru nikah nih, kok tadi harusnya Oktober tiba-tiba nikah Januari nikah, wah ada apa nih pasti ada nah, gitu kan Indonesia kan demen ngurusin hidup orang. Jadi kalau nikah ya udah biar aja. Nah kalau di luar negeri kan juga sebenarnya kan mereka kurang lebih sama kan kayak kita kan, maksudnya lo tercatat sipil gitu kan di catatan sipil, lo nikah ya di pemerintahan di mananya gue kurang paham ya, maksudnya ibaratnya kayak di kelurahannya atau kecamatannya atau something lah, Iya. tercatat udah lo udah nikah gitu. Ya urusan pesta kan urusan masing-masing ya Mm-mm. gitu. Tapi balik lagi sih belum kejawab tuh kenapa lo nikah muda tuh. Iya, kenapa ya gue kenapa 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 sih yang kita nikah muda, Hang? Kita kenapa sih nikah muda? Jadi, aduh gimana ya ini sebenarnya banyak alasannya ya. Cuma Tidak bisa dijelaskan. cuma Tidak bisa diomongin. cuma terlalu mungkin gue boleh bilang terlalu sensitif. Hmm. Tapi yang simpelnya ya karena yang apa sih lu kalau misalnya ditanya sama om lu gitu kenapa sih nikah muda nih paling jawabannya ya udah inilah udah cocok. Hmm. Iya menghindari zina ya gitu. Dari Enggak gue tuh gimana ya
Gue kan nikah sama Ajeng, nikah lagi. Gue kan pacaran sama Ajeng tuh sebelum nikah tuh 4 tahun ya, 5 tahun. Dari awal kuliah, tahu gue. Iya, dari awal kuliah tuh gue semester awal, setelah UAS semester 1 tuh gue baru sama Ajeng tuh. Hmm. Nah itu Langsung diajakin nikah. enggak. Pertama, Oh, kira. itu kan 5 tahun tuh. 5 tahun tuh kenapa kita bisa bertahan 5 tahun juga karena gampang komprominya gitu. Oh, Kayak kalau ada masalah, kalau ada apa gitu, selalu ada solusi. solusi. Selalu ada solusi yang win to win gitu. Hmm. Hmm. Jadi istilahnya apa ya? Istilahnya sebenarnya nggak solusinya tuh sebenarnya bukannya adil ya. Maksudnya bukannya satu dapat 10, satu juga dapat 10 nggak, tapi bisa jadi satu dapat 15, satu dapat 5 itu kita kalau sepakat ya udah gitu. Itu kita anggap itu sebagai equity gitu. Fair. Fair fair ya kan. Ya mungkin karena itu sih, karena kayak udah ke-build selama 5 tahun. Terus kita mengikuti aturan negara juga, aturan agama gitu, sama mengikuti apa sih? Kan kita juga sama-sama punya orang tua juga kan taunya ya kalau misalnya lu berhubungan dengan Serius. ini hubungannya serius ya, ya itu adalah menikah, ya udah ikutin. Iya Akhirnya sih. menikah lah. Akhirnya sebenarnya itu gue bener-bener gimana ya, nggak expect sih gue menikah saat itu juga. Ya Mm. semuanya sih. Iya nggak Gue juga expect, nggak gue expect. nggak expect Ya parah. gitu. Kalau gue sih Mm-mm. apa ya? Nah, ya kalau Menarik lu gimana sih. nih? Kalau lu gimana nih, Gong? Kalau gue ditarik mundur lagi menarik sih. Jadi Mm-mm. ya baik lagi kalau semuanya menurut gue percaya semua ini destiny gitu. Maksudnya semua ini adalah takdir gitu. Maksudnya ini udah takdir kita gitu. Maksudnya Mm-mm. tiba-tiba kayak gini kita nggak nyangka gitu. Kita nggak nyangka tiba-tiba gini. Bahkan yang sudah gue plan pun bisa buyar gitu. Kita punya rencana tapi nentuin bukan kita gitu. Nah, jadi Ya. gue awalnya tuh ya mungkin ya udah pacaran mau serius, ada yang nggak mau serius, ada yang nggak jelas, ada yang mau main-main doang gitu kan. Ya udahlah. Akhirnya gue random ketemu cewek nih di kayak sejenis Omegle gitu. Namanya sih aplikasinya Cetus apa sih? Pokoknya nggak tahu masih ada apa enggak ada. Random. Akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol. Jadinya juga lewat telepon. Nembaknya lewat telepon. Ya. Iya nembak telepon terus ketemu akhirnya pacaran. Tapi gue nggak punya firasat ini bakal jadi istri gue nih atau calon istri gue nih gitu. Cuman gue ini ada rules yang gue coba gitu. Maksudnya untuk gue sendiri ya ketika memilih gitu. Satu, gue sempat punya hubungan di mana gue mungkin orang tua tahu gitu gue pacaran. Terus proporsinya mungkin ya porsinya gue lebih banyak pacaran daripada misalnya bantuin orang tua kayak gitu. Ibaratnya tidak ada restu orang tua di situ. Nah itu juga nggak enak kayak gitu. Terus Hmm. gue sempat backstreet juga gitu kan. Datang nggak enak juga. Nah ini gue coba nih ngomongin gimana nih lu restuin gak gitu. Gue pacaran nih setelah sekian nama. Gue mungkin pacaran tapi nggak ngomong gitu ya backstreet. Gue ngomong ya udah kalau yang ceweknya suka sama lu ya udah kenapa Itu enggak gitu ya bokap apa udah. nyokap yang ngomong gitu? Semuanya pasti semua anak itu pasti lebih duluan ngobrol sama ibunya, nggak ada yang ngobrol bapaknya. Oh ya, Iya ya. kan? Ada aja sih sebenarnya sih. Kalau sama bapaknya pasti dicengin. Iya, coba nanti lu ketika lu punya anak ya. Eh. Pak gitu kan, aku punya pacar. Iya, cie pacarnya sama ibunya kan enggak siapa pacarnya? Ajakin dong. Masih gitu beda kan Iya 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 ritmenya. iya iya Ya iya. ada sifat pembawaan sih gitu maksudnya. Ya emang kalau cewek perasaan cowok pakai logika kan kayak gitu. Paling kalau bapaknya nasihatin jangan habisin duit buat pacaran ya gitu udah. Mm-mm. Kalau cewek kalau ini kan jam pulang malam ya kasihan nanti dianterin gitu-gitu kan gitu kan kalau Iya cewek iya kan. iya. Nah, gue curhatnya ke nyokap gitu ke ibu Mm-mm. gitu ke ibu. "Oh, iya pacaran gini-gini. Oh ya udah ada aman tuh. Ya udah restu gitu. Tapi bibit-bibit bobotnya secara dia nggak sadar juga gitu. Menurut gue ini juga tips yang buat yang Wih nggak deh, dengerin podcast tips. ini. Anjay, tips. Maksudnya Mahmud satu nih. tips. Gue pribadi ya, setiap kan orang kan punya caranya masing-masing. Kalau gue gimana impact dia ke lu maksudnya kalau dari lu kan gue mau sama aja gue jalanin hidup
ke next step berikutnya karena menurut gue Ajeng bisa diajak kompromi nih gitu kan. Nah kalau gue gimana si orang ini kalau nggak ada dia gue nggak jalan nih gitu maksudnya. Tapi dia kalau nggak ada gue nggak jalan maksudnya ada kerjasama di situ ketika ada nggak ada satu orang bakal buntu nih maksudnya bakal lumpuh gini maksudnya. Ya, Artinya ya, ya, ya. kita punya rasa saling membutuhkan dalam dalam hal yang positif gitu maksudnya. Gue melengkapi dia, melengkapi gue kayak gitu. Misalnya gue ada yang kurang, dia nutupin gitu. Maksudnya memperbaiki kekurangan gue. Dia ada kekurangan, gue memperbaiki kekurangan gue gitu. Terus kedua adalah orang tua. Orang tua gimana sih maksudnya? Kalau menurut gue kalau dia nge-treatment orang tuanya baik, pasti dia bakal treatment orang tua lu juga baik kayak gitu. Itu yang gue perhatiin. Nah, yang ketiga adalah sifat-sifat fake gitu kan. Semua orang kan sekarang kan udah lumrah ya orang yang fake gitu kan. Nah, pasti ada satu tindakan yang di alam bawah sadar dia ngelakuin gitu. Misalnya kalau lu mungkin jatuhin barang, kan ada yang reaksi kaget gitu kan hal yang alam bawah sadar kan. Nah, itu nggak bisa di-fake gitu. Nah, gue seneng nih maksudnya ketika ngeliat ini orang ketika something ngelakuin hal baik-baik gitu. Maksudnya dia mungkin dia istighfar astagfirullahaladzim gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu-gitu. Tapi itu alam bawah sadar bukan yang dibuat-buat menurut gue. Nah, kenapa? Kenapa? Mungkin berarti artinya adalah dia orang yang emang pada dasarnya baik kayak gitu. Gitu. Pada dasarnya baik. Kenapa gue melihat orang kayak gitu? Kenapa? Karena pasti kalau dia baik, anak gue bakal diajar hal-hal yang baik juga kayak gitu. Jadi gue ke diri gue yang pertama, ke orang tua gue atau keluarga gue, yang ketiga ke anak gue kayak gimana. Kalau semuanya sudah tercapai, indikatornya udah kecapai gitu, goalnya udah kecapai, ini checklist gitu. Ya gue kenapa enggak gitu. Itu dari soal rules ya. Tapi baik lagi sebenarnya kalau dari gue pribadi sih cari siapa lagi sih kayak gitu. Semua orang kan punya cewek idealnya masing-masing gitu. Gue pengen cewek rambut panjang kayak gue pengen cewek tinggi kayak gue pengen Itu yang Asia itu Afrika. tuh itu biasanya libido itu tuh. Enggak, tapi yakin dan lu pun sendiri mungkin ideal lu juga sebenarnya bukan Ajeng. Ya emang Semua orang tuh bukan, emang bukan. makanya semua orang tuh punya cewek idealnya masing-masing gitu. Iya. Ya, pada dasarnya adalah ya lu ngapain sih gitu. Lu nyari nyari hal yang nyari yang enggak ada unlimited gitu apa kemungkinannya gitu probabilitasnya tuh tidak terbatas gitu lu bisa ketemu sama cewek terus bisa ketemu cewek lagi yang cakep lu bisa ketemu lagi cewek yang cakep lu terus aja gitu so, lu mau berhenti di mana kayak gitu Iya. ini ada quote sih Aristoteles ya kalau nggak salah Waduh. Filsuf. yang cari bunga iya yang cari bunga Oh iya. jadi jadi Aristoteles nah itu yang gue sadar gitu Iya. Aristoteles ditanya sama muridnya apa itu cinta gitu apa tuh cinta jadi dia katanya lu sering kata Aristoteles lu ke kebun bunga lu ambil bunga yang lu suka gitu dia pulang bawa bunganya banyak gue suka semua gitu ada yang bagus gue ambil lagi pas gue jalan lagi ada lagi yang bagus gue ambil terus yang bagus itu karena menurut gue bagus gue ambil semua jadinya nah itu cinta gitu kan nah selanjutnya dia bilang kalau mau tahu cinta sejati atau saya keluarga lah gitu coba lu ambil bunga yang terbaik satu aja terus lu kesini gitu lu jangan ambil yang udah lu ambil gitu saya lu udah ngambil satu lu jangan ambil lagi bunga gitu. Dia akhirnya bawa satu tuh cuman dia curhat gini ke si gurunya si Aristoteles ini gue mau ngambil nih gue bingung tapi sebenarnya gue mau ngambil yang mana kan semuanya bagus akhirnya gue ngambil yang menurut gue cocok sama gue gitu nah kata Aristoteles ya itulah sebenarnya lo nyari keluarga atau bullshit sebenarnya naif ya ngomong cinta sejati ya gitu ya. Tapi ya saya ibaratnya itu pasangan buat hubungan yang lebih serius kayak gitu maksudnya lu harus lebih mateng sih nyarinya gitu itu kalau gue ya baik lagi ya sebenarnya antara yang bibit-bebet bobotnya mental gue ya maksudnya pilihan gue ya udahlah maksud gue umur segini masih gue udah bisa kerja gitu kan terus juga mungkin gue siap gitu kenapa enggak untuk menikah muda gitu tinggal kita jalanin aja lucunya adalah waktu itu sekitar 2 tahun setelah gue jadian gue tanya nama dia lu kapan mau nikahin gue gitu kan gue bilang gue telepon bokap gue telepon sekarang gue bilangin gue mau nikah sekarang bener gue telepon gue loudspeaker nih mau nikah gitu gue ngomong itu langsung bokap gue ya Agung mau nikah
ah lu bercanda lu, ah ya bener lu kan akhirnya gitu. Serius Iya, gue mau iya. nikah gitu. Oh ya udah bagus gitu kata bokap gue kaget, gue kira lu ngapain sih nikah gitu gitu, gue kira bakal gitu. Oh, bagus nikah. Apa namanya, itu bagus maksudnya, itu salah satunya kalau di agama kan itu ibadah gitu kan. Dan akhirnya gue dicengin selama setahun, oh gue mau nikah, gue mau nikah. Setiap ada lebaran, aku mau nikah, mau nikah. Padahal waktu gue baru mau serius ibaratnya kata-katanya. Mm-mm. Cuman gue bilang gue mau nikah. Nah mereka nangkepnya beda gitu. Mm-mm. Nah kalau beda, ya akhirnya gue dicengin lah. Tapi selama gue menuju jenjang pernikahan, ya lumayan lah ada apa ada obstacle-nya, ada rintangannya gitu. Ya biasalah kalau orang yang nikah kan pasti kan ada berantem-berantemnya, semakin berantem, semakin tensinya tinggi kan. Plus Mm-mm. jadi gini kenapa gue nanya sama lo waktu itu, jadi kondisinya waktu itu gue mau menikah di daerah Cilandak. Di Cilandak, jadi ibaratnya untuk menikah nih sebenarnya gini, misalnya lo mau nikah di kecamatan gitu, lo harus minta surat kalau numpang nikah, misalnya lu misalnya dari kecamatan D apa F gitu. Mm-mm. Karena biasanya di rumah atau di domisili ceweknya kan biasanya gitu. Kita Iya. domisili ceweknya di A. Kita kebetulan waktu itu gue di Bekasi gitu kan. Gue calon gue waktu istri gue yang sekarang di daerah Jakarta Selatan gitu kan. Nah, kita mau nikah di daerah Cilandak lah gitu. Nah, gue mau numpang nikah gitu. Tapi somehow yang gue bilang kita punya rencana tapi takdir bukan kita nentuin, ya ayah bapaknya istri gue waktu itu sebelum nikah udah dipanggil yang maha kuasa gitu, udah meninggal. Jadinya kita mau ngubah posisinya gitu, mau ngubah lokasi pernikahan kayak gitu. Karena Mm. pindah gitu ya. Itu maksudnya bagian dari jalan lu menuju jenjang pernikahan gitu. Dan balik lagi yang gua nggak sangka itu, kita kenapa waktu cepet banget jalannya, kita nggak nyangka loh. Misalkan kita nggak nyangka, kita udah nikah ya, kita jadi suami istri gitu, jadi bapak ibu gitu kan, Mm. bapak ibu-ibu. Ibaratnya Mm. kalau kita udah kemana pasti sangkanya anaknya mana gitu atau gimana. Ya gitu sih. Makanya maksudnya nggak nyangka gitu udah nikah, mungkin gue mau punya anak lagi gitu kan, atau wah gue harus punya tanggung jawab lebih besar kayak gitu sih. Rasanya sih kalau disimpulin nikah muda itu ya kita punya tanggung jawab lebih sih, punya tanggung jawab lebih, pengeluaran yang lebih. Kalau lo sebenarnya nikah bisa sih nggak harus lebih, tapi lo yakin sebagai cowok lo nggak punya tanggung jawab ngurusin orang yang udah lu banggakan, lu kan untuk dipilih gitu, kayak gitu sih kalau gue. Mm. Nah, kebetulan waktu kita udah habis. Iya. Iya, waktu kita udah habis. Tapi gue punya satu pertanyaan terakhir sih. Apa tuh? Kenapa sih lo kalau di Facebook suka nge-share-nya memes? Ya itu maksud gue, panjang nih. Oh, Sisa pajak, berapa nih? pajak, Sisa, pajak. sisa berapa nih? Sisa Sisa 2 berapa? menit, sisa 2 menit. Ya karena lucu aja sih Oh kalau gitu. singkatnya. Sama nunjukin kalau itu gue sih kan gue suka komedi, gue Mm-mm. suka art, suka ini ya gue share aja sih. Jadi ceritain itu gue tanpa kata, itu sih singkatnya sih. Sisa 2 menit tuh Sisa jangan 2 panjang juga. menit, sisa 1 2 jam menit. bisa panjang. Mungkin Dijelasin. bisa kita bahas di podcast episode selanjutnya. Iya soal Ya, meme. soal memes. Meme meme antara relasi antara meme dan papa muda. Iya. Anjir, spesifik banget anjir. Gitu Ya deh, gitu sih. aja sih. Thank you, Gung. Ya, thank you Sudah sama-sama. memberikan waktunya untuk Siap. berbincang-bincang dengan gua, memberikan apa cerita-ceritanya, pengalamannya ya kan. Iya, 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 iya. ya udah. Jangan lupa untuk taruh sponsor di podcast ini supaya podcast ini tetap jalan. Share, subscribe, dan like biar Tio dapat Dapat AP. AdSense. Anjay. Aduh. Ya udah. Thank you, thank you. Thank you. Thank you sudah dengerin. Ya, Thank you, Tio. thank you, thank you. Nah, ini buat audiensnya yang mau nih lu yang dengerin nih lu bisa kirim voice note nih lewat anchor.fm/Indonesia
insidepodcast/message. Nah nanti lu bisa ya serah lah lu mau ngerosting kayak mau apa ya kan, serah. Ya udah, thank you, bye.